question yang kedua nih. Nah, the underline word siren in Ruth's post in classes in meaning to. Nah, tadi ini saya katakan ketika adik-adik atau teman-teman nih mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, soal yang lebih mudah salah satu contohnya adalah ini ya, pertanyaan yang kedua. Karena yang ditanyakan adalah sinonim. Nah, Kak, bagaimana sih caranya supaya kita bisa banyak benarnya ya ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim. Nah, tentu saja yang pertama adalah teman-teman memperbanyak kosakata. Ya, karena memang ya tidak ada pilihan lain selain memperbanyak kosakata. Kemudian yang kedua, misalnya nih teman-teman udah benar-benar nggak tahu nih apa arti atau makna yang diberikan di dalam soal, teman-teman cukup membaca kalimat pertama, ya kalimat awal ataupun kalimat terakhir dalam paragrafnya. Oke, the underlined word siren, ya, in Ruth's post is closest in meaning to. Jadi kata siren ini di dalam postingannya Ruth apa ini artinya? Oke, quiet itu artinya bisa cukup, tenang ya, bisa cukup, tenang, bisa juga order ini dipesan. Oke, grateful, ada yang tahu artinya grateful? Grateful, bersyukur ya. Oke, ada lagi, peaceful, damai, merasa damai, tenang, merasa damai. Oke, thoughtful, ini bisa perhatian, bisa bijaksana juga, oke. Oke, ini bisa teman-teman tulis ya di bukunya kalian. Oke, jadi kata the underlined word siren in Ruth's post. Jadi kata siren ini ya di postingannya Ruth itu artinya apa? Sinonim dengan yang mana? Nah, oke, untuk pilihan alpha itu quite artinya bisa cukup, be or order dipesan ya. Ini kalimat yang atau kata yang sangat sering kalian dengar ya, order dipesan. Grateful, merasa bersyukur. Kemudian peaceful, peaceful merasa damai, atau thoughtful merasa damai atau tenang. Ya, tenang. Kemudian thoughtful artinya adalah bijaksana. Oke, kira-kira apa sih artinya dari kata siren itu? Oke, kita lihat ke naskahnya ya, ke narasinya. Oke, narasinya seperti ini. Oke, kita tadi sudah mengartikan nih apa katanya Rakel. Oke, kita lanjut lagi apa yang dibilang sama Ruth. Nih, I felt much more free and serene when I owned a quarter of what I have now. Jadi, Ruth ini menjawab pertanyaan dari Rakel. Apa sih pendapat kalian tentang ini? Nah, terus kemudian Ruth menjawab, saya merasa, I felt. Jadi ini felt ini artinya adalah merasa. Ini bentuk kata kerja kedua ya. Verb kedua dari verb one itu adalah feel. Jadi ini sama artinya ya. Jadi I felt much more free. Jadi dia merasa bebas. And serene when I own, ketika saya memiliki a quarter, jadi memiliki seperempat what I have now. What I have now, ketika dia memiliki apa yang dia miliki sekarang. Jadi saya merasa bebas, and serene itu artinya adalah merasa tenang ya. Serene ini sama dengan tenang. Nah, I felt much more free and serene when I own a quarter of what I have now. Jadi dia merasa lebih bebas dan merasa tenang ketika dia memiliki seperempat dari apa yang dia miliki sekarang. Nah, itu arti katanya dari Ruth. Oke, karena yang diminta di soal adalah kata ini saja, berarti kita cukup fokus apa yang dibilang sama Ruth. Oke, does it clear? Oke, jadi jawabannya apa nih teman-teman? The underlined word siren in Ruth's post in clauses in meaning to Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error. Apakah jawabannya quite, cukup, order, pesan, grateful, merasa bersyukur, atau peaceful, atau thoughtful? Oke, ada yang bisa jawab? Tadi udah kita ngertikan nih sama-sama. Oke, jawaban yang paling tepat adalah
Tentu saja adalah delta, merasa peaceful ya. Jadi kata Siren in Ruth's post in closest in meaning tuh jadi kata Siren nih. Siren di dalam postingannya Druth itu sama artinya dengan peaceful, merasa damai atau merasa tenang, merasa tenang ya, merasa adanya ketenangan. Oke.